warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Afriani dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan, yaitu organ dalam pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Organ dalam saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan pelengkap terdiri dari lidah, gigi, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Lihat pada gambar. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, mari kita bahas tentang mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana pencernaan kimiawi dan mekanik terjadi yang dibantu oleh organ aksesoris, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus sebelum ditelan. Di dalam mulut, terdapat gigi yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur. Lalu, lidah mendorong makanan tersebut ke dalam faring untuk melewati kerongkongan. Inilah gambar dari mulut. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, yang terletak di antara tenggorokan dan lambung. Makanan yang telah dikunyah di mulut terus melewati kerongkongan untuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat cincin otot yang memungkinkan makanan masuk ke dalam lambung, lalu menutup kembali untuk mencegah makanan dan cairan naik lagi ke kerongkongan. Ini adalah gambar dari esofagus. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan organ yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan yang terletak di antara kerongkongan dan usus halus di bagian atas perut. Lambung memiliki 3 fungsi, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang masuk, lalu mencampur makanan dengan cairan yang diproduksinya, kemudian perlahan-lahan mendorong isinya menuju ke usus halus. Zat-zat yang dapat diserap di lambung hanyalah air dan alkohol, sedangkan zat-zat makanan yang lain harus menjalani proses pencernaan. Dinding otot lambung mencampur dan mengaduk makanan dengan asam dan enzim, dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil, yang kemudian diolah menjadi bentuk semi padat, seperti SIM. Setelah itu, SIM dilepaskan sedikit demi sedikit melalui sebuah cincin otot di antara lambung dan bagian usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus atau usus kecil. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ilium. Ini gambarnya. Ini duodenum, ini jejunum, dan ini ileum.
Selanjutnya usus 12 jari, duodenum. Usus 12 jari atau duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulboduodenal dan berakhir di ligamentum traits. Usus 12 jari merupakan organ retroperitoneal yang tidak terbungkus seluruhnya oleh selaput peritoneum. pH usus 12 jari yang normal berkisar pada derajat 9. Pada usus 12 jari terdapat dua muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari atau duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Inilah gambar dari duodenum. Selanjutnya usus kosong atau jejunum. Usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari duodenum dan usus penyerapan ileum. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. 1-2 meter adalah bagian usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukos dan terdapat jonjot usus atau villi yang memperluas permukaan dari usus. Ini gambarnya bisa dilihat di sini. Lalu ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan, manusia ileum memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan ke usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, netral atau sedikit basah, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Bisa dilihat gambarnya di sebelah. Lalu ada usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik yang berada di antara usus halus, dimulai dari sisi kanan bawah tubuh lalu berakhir di sisi kiri bawah tubuh. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantong yang berada di awal usus besar yang memungkinkan makanan untuk lewat dari usus halus dan usus besar. Kolon adalah tempat penyerapan cairan dan garam yang memanjang dari sekum hingga ke rektum. Sedangkan rektum adalah bagian terakhir dari usus besar, di mana kotoran disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Usus besar memiliki fungsi utama untuk membuang air dan garam dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat, yaitu kotoran, untuk dikeluarkan dari tubuh. Bakteri yang terdapat di usus besar membantu untuk mencegah bahan yang tidak tercerna tersebut. Sisa bahan makanan yang tidak tercerna di usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana feses disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Gambarnya bisa dilihat di sebelah sini. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ada organ dan jenis enzim serta fungsi dari enzim tersebut. Ada kelenjar air liur. Jenis enzim dari kelenjar air liur, enzim tialin atau amilase.
Fungsi dari enzim tersebut mencerna amilium menjadi maltose. Kemudian ada lambung. Enzimnya ada pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Organ yang selanjutnya ada pankreas. Lalu jenis enzimnya ada tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Kemudian enzim yang kedua dari pankreas, lipase pankreas, yang berfungsi mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim yang ketiga dari pankreas, amilase pankreas, yang berfungsi mengubah amilium menjadi disakarida. Yang keempat dari pankreas ada karbohidrat pankreas, yang berfungsi mencerna amilium menjadi maltose. Lalu ada organ usus halus. Enzim yang pertama dari usus halus itu ada maitase, yang berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. Yang kedua ada laktase, yang berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim yang ketiga dari usus halus ada enterokinase, mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Lalu yang keempat ada enzim lipase, mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu enzim yang kelima dari usus halus ada peptidase, yang berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lalu yang terakhir, enzim dari usus halus ada sukrose, yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Selanjutnya, hormon pencernaan. Yang pertama ada gastrin. Adapun gastrin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh sel yang disebut sel G di dinding lambung. Ketika makanan memasuki lambung, maka sel inilah yang berfungsi untuk melepaskan gastrin tersebut ke dalam darah. Sehingga hormon ini berfungsi untuk mengatur pencernaan sebagai perangsang sekresi secara terus-menerus di dalam getah lambung. Yang kedua, ada enterogastron atau sekterin. Sekterin ini distimulus untuk memproduksi bubur makanan atau CHIM, asam dalam duodenum. Adapun fungsi hormon yang satu ini dalam pencernaan merupakan sebagai hormon yang merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat yang menetralkan bubur makanan tersebut atau CHIM asam dalam duodenum. Yang ketiga ada cholecystokinin atau CCK. Adapun hormon CCK ini merupakan hormon yang disekresi oleh sel epitel mukosa dari duodenum. CCK ini juga diproduksi oleh neuron dalam sistem saraf enterik dan secara luas serta berlimpah yang didistribusikan di dalam otak. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sistem empedu untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan empedu ke dalam usus halus. Yang keempat ada grelin. Hormon grelin ini disintesis sebagai prephohormon, lalu proteolytically diproses untuk menghasilkan suatu peptida asam amino 28, yakni sebuah hormon yang diproduksi dalam lambung dan usus bagian atas, yang berfungsi untuk merangsang saluran pencernaan dalam menanggapi makanan dalam sistem penghambat nafsu makan. Yang kelima ada motilin. Motilin berpartisipasi dalam mengendalikan pola kontraksi otot polos pada saluran pencernaan atas. Motilin disekresi ke sirkulasi selama keadaan berpuasa pada interval kira-kira 100 menit. Kontrol sekresi motilin sebagian besar tidak diketahui, walaupun beberapa studi menunjukkan bahwa pH basa dalam duodenum merangsang rilis. Sekian penjelasan dari saya.
Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.